Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agung Kurniawan dengan NIM 21221149 dari kelas manajemen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah ekonomi internasional, yaitu terkait mekanisme penyesuaian pendapatan pada koreksi defisit. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Di sini diketahui fungsi C sama dengan 100 tambah 0,75Y dan I sama dengan 250. Ditanyakan, yang pertama, tentukan tingkat keseimbangan pendapatan nasional secara aljabar. Yang kedua, gambarkan grafik tingkat keseimbangan pendapatan nasional pada grafik konsumsi. Yang ketiga, tentukan fungsi tabungan. Yang keempat, gambarkan grafik tingkat keseimbangan pendapatan nasional pada grafik tabungan. Yang kelima, jika I meningkat dari I sama dengan 250 ke I aksen sama dengan 350, bagaimana keseimbangan pendapatan nasionalnya? Dan yang keenam, gambarkan grafik tingkat keseimbangan pendapatan nasional yang baru pada grafik konsumsi dan grafik tabungan. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu terkait keseimbangan pendapatan nasional secara aljabar, di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I. Langsung saja dimasukkan angkanya, yaitu C sama dengan 100 ditambah 0,75Y dan I-nya sama dengan 250. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu memisahkan angka yang sejenis. Nah, maka dari itu 0,75Y kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi 1 kurangi 0,75Y sama dengan 100 ditambah 250. Nah, mengapa di situ ada 1? Karena Y yang di atas itu bernilai 1. Jadi 1 dikurangi 0,75Y. Nah, jadi hasilnya 0,25Y sama dengan 100 tambah 250 yaitu 350. Maka Y sama dengan 350 dibagi 0,25 sama dengan 1400. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu terkait grafik konsumsi. Nah, langsung saja kita buat grafiknya seperti ini dan kita masukkan hasil Y tadi di sini. Nah, selanjutnya kita tarik dulu garis dari sini ke sini. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan angka 100 ini. Nah, 100 ini dari mana? 100 ini dari A. Dan selanjutnya 350 diambil dari penjumlahan antara C dan I, penjumlahan sejenis yang C dan I. Dan inilah hasil grafik konsumsi. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 3, yaitu terkait fungsi tabungan. Nah, di sini kita menggunakan rumus E sama dengan negatif A ditambah 1 kurangi B dikali Y. Langsung saja kita masukkan angkanya dari A yang tadi, karena di sini rumusnya negatif A, jadi yang tadi pakai negatif, jadi negatif 100 ditambah 1 dikurangi B, B-nya yang tadi juga dimasukkan yang 0,75 dan dikali Y. Langsung saja kita turunkan, negatif 100 ditambah 1 dikurangi 0,75 jadi 0,25 dan tambah Y. Jadi hasilnya dari fungsi tabungan tersebut yaitu negatif 100 ditambah 0,25Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu terkait grafik tabungan. Nah, ini grafiknya seperti ini. 1400 seperti yang tadi dimasukkan dari hasil Y. Selanjutnya 250 diambil dari I. Nah, perbedaannya dengan grafik konsumsi, kalau grafik konsumsi ini dimasukkannya dari A, yaitu 100 tadi, dan kalau grafik tabungan kita diambilnya dari I. Nah, untuk yang bawahnya ini negatif 100 diambil dari negatif A. Langsung saja ditarik garisnya seperti ini dan hasilnya begini. Selanjutnya untuk pembahasan soal yang nomor 5, yaitu jika I meningkat dari I sama dengan 250 ke I aksen sama dengan 350, bagaimana keseimbangan pendapatan nasionalnya? Nah, ini sama halnya dengan cara nomor 1 tadi, yaitu dengan rumus Y sama dengan C ditambah I. Langsung saja kita masukkan C-nya yang tadi 100 ditambah 0,75Y dan I-nya kita ganti, yang tadinya dari 250 kita ganti menggunakan I aksen yaitu 350. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita
pisahkan bilangan yang sejenis, maka dari itu 0,75 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Hasilnya menjadi 0,25Y sama dengan 450. Maka Y sama dengan 450 dibagi 0,25. Hasilnya menjadi 1800. Oke, masuk ke pembahasan nomor 6, yaitu terkait grafik konsumsi dan grafik tabungan setelah ada peningkatan nilai I dari I sama dengan 250 menjadi I aksen sama dengan 350. Nah, langsung saja kita buat grafiknya seperti ini. Nah, untuk 1400 ini dari kurva yang tadi yang sebelum ada peningkatan I-nya, 1400 sama 1400, dan ini juga 100 sama 350 dari yang tadi juga. Bedanya dari yang tadi, kita tinggal tambahkan saja hasil dari penjumlahan I setelah ada peningkatan tadi. Langsung kita masukkan 1800 di sini dan di sini. Yang 100 ini diambil dari A, dan yang 450 diambil dari penjumlahan yang sejenis tadi, penjumlahan antara A dan I. Oke, tarik garisnya jadi seperti ini. Dan untuk grafik tabungannya sama juga, kita masukkan yang tadi 1400, 250, dan negatif 100. Nah, karena ada peningkatan I, maka kita masukkan juga 1800 di sini. Nah, dan ini menjadi 350 karena ada peningkatan. Yang awalnya 250 yang ini meningkat ke atas menjadi 350, dan yang ini juga dari 1400 hasilnya meningkat menjadi 1800. Maka dari itu garisnya jadi seperti ini, dari 100 ditarik ke titik potong ini. Nah, melewati titik potong ini dan seperti ini. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya paparkan dari contoh soal mekanisme penyesuaian pendapatan pada koreksi defisit mata kuliah ekonomi internasional. Nah, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.